Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Bagi kalian yang absen atas, yang kemarin sudah Pak Fauzan terangkan, silakan nanti diperhatikan ulang ya. Bagi yang absen bawah, yang belum sempat Pak Fauzan ketemu di PTM, silahkan nanti diperhatikan sejak awal. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita akan Pak Fauzan mengingatkan lagi untuk jangan lupa presensi di link yang sudah Pak Fauzan berikan di Google Form ya. Teman-teman kalian yang belum datang, silahkan diberitahu untuk ikut meet ini karena pelajaran sudah mau dimulai. Nanti kalau di tengah-tengah ada yang ikut dan belum ke confirm, boleh bilang ke Pak Fauzan ini belum ke confirm kayak gitu. Nah gitu aja. Jangan lupa presensi hari ini. Kita mulai pembelajaran hari ini. Judulnya adalah persamaan garis singgung lingkaran. Nah, setelah mempelajari rumus dasar persamaan lingkaran, bentuk umum lingkaran, kemudian ada apa kayak ini? Hubungan antara titik terhadap lingkaran, hubungan antara garis terhadap lingkaran, kita lanjut ke materi persamaan garis singgung lingkaran. Nah, ini. Langsung aja ke uraian materinya, kalian bisa lihat di sini yang B ya. Tak ambil pensil apa warna biru ya. Cek. Nah, kalian bisa lihat di sini ada materinya. Jadi ceritanya gini. Persamaan garis singgung pada sebuah lingkaran itu bisa digambarkan seperti ini yang sudah bisa kalian lihat di sini seperti ini. Jadi ceritanya ada lingkaran. Kemudian ada suatu titik pada lingkaran. Jadi titiknya ini yang di sini itu terletak pada lingkaran alias di kelilingnya ini ya, keliling lingkaran ini ya. Nah, dari titik tersebut kalau ditarik sebuah garis yang menyinggung lingkaran, iki maksudnya garis singgung ini. Nah, maka kita diberi tugas untuk menamai garis yang ada di sini. Jadi ceritanya ada lingkaran, kemudian ada titik pada lingkaran, terus dari titik itu dibuat garis yang menyinggung di lingkaran sing melalui titik. Nah, karena garis singgungnya ini belum diberi nama, berarti kita akan memberi nama garis singgungnya. Nah, kira-kira namanya nanti bentuknya seperti apa? Kita coba lihat di sini. Kalau keterangan yang ada di sini, dari sini ya, ini pelajaran SMP dulu. Ya, ini kalian bisa lihat di sini, ini pelajaran SMP. Y min Y1, M, X min X1, itu yang ada di sini ada gradiennya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, singkat saja, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini ada rumus. Kalau pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ini kan berarti kalau kita identifikasikan, pusatnya itu di 0,0 ya, 0,0. Nah, itu kalau disuruh mencari persamaan garis singgungnya rumusnya jadi ini. X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat ini hampir sama dengan rumus lingkaran ini. Kalau rumus lingkaran ini kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat.
Nah, sedangkan rumus persamaan garis singgungnya X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, ini koyo X kuadratnya dijabarke dadi X1 kali X seperti itu. Terus Y kuadratnya dijabarke dadi Y1 kali Y. Seperti itu. Nah, jadi hampir ada kemiripan ya. Nah, ini untuk yang mencari persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, Pak Fauzan terus nanti hasilnya apa? Nah, namanya karena di judul itu namanya adalah persamaan garis. Nah, yang namanya persamaan garis itu nanti mesti jadi persamaan linier. Biasanya persamaan linier itu dilambangkan dengan Y sama dengan apa lagi? AX plus B seperti itu, atau Y sama dengan MX plus C seperti itu. Yang penting linier. Linier itu apa? Linier itu berpangkat 1. Karena kalau persamaan linier itu dia kalau di dalam diagram kartesius itu membentuk garis. Nah, jadi karena kita mencari persamaan garis, berarti nanti bentuknya hasilnya adalah sebuah persamaan linier seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Paham sampai sini? Halo? Kok nggak ada yang respon? Apakah suaranya Pak Fauzan kedengeran? Apakah suaranya Pak Fauzan kedengeran? Kedengeran, Pak. Oh ya. Nah, kalau gitu Pak Fauzan lanjutkan dulu ya. Nanti kalau apa namanya masih malu bertanya, nanti bisa tanya di selanjutnya, Pak Fauzan terangin dulu. Nah, kita lanjutkan. Pak Fauzan, kalau biasanya Pak Fauzan nerangin di pusatnya 0,0, habis itu kan Pak Fauzan mesti nerangin yang pakai rumus dasar. Nah, rumus dasarnya ini sing pusate A, B ya. Yang pusatnya A, B. Nah, kita lihat kalau pusatnya A, B jadi seperti apa. Bentar loading komputer. Oh, ini malah buka 2. Gitu iki. Oh, malah buka loro. Ya, tidak apa-apa. Nah, sekarang dengan cara yang sama, maka persamaan garis singgung melalui titik singgung X1, Y1 yang terletak pada lingkaran dengan persamaan. Nah, ini kalau persamaannya Pak Fauzan nyebutnya rumus dasar nih biasanya ya. RD, rumus dasar. Nah, ini. Pak Fauzan biasanya nyebutnya rumus dasar. Nah, kalau rumus dasarnya itu X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, maka kalau diminta mencari persamaan garis singgungnya, itu rumusnya yang ada di bawahnya ini. Nih. X1 min A kali X min A ditambah Y1 min B kali Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, kalian bisa lihat di sini sebenarnya kelihatannya itu rumusnya dengan persamaan lingkaran hampir sama, cuman kayak dijabarkan aja. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, kalau X minus A dikuadratkan itu kan kalau dijabarkan jadi X min A kali X min A. Nah ini sama untuk mencari persamaan garisnya, persamaan garis singgungnya, ini dijabarke. Cuman yang X min A kali X min A, X-nya yang depan ditambahi angka 1 ini, X1 ini. Untuk memasukkan titik P ini.
Itu jadi tinggal dijabarke kayak gini. Nah, seperti itu, hampir sama kok rumusnya. Nah, kuncinya di persamaan garis singgung ini sebenarnya yaitu tadi harus dipahami rumusnya ya. Harus dipahami rumusnya. Nah, harus dipahami rumusnya. Ini untuk yang rumus dasar. Nah, sekarang kalau yang apa namanya? Kedua ada yang bentuk umum. Nah, kalau bentuk umum ini kan rumusnya x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Itu mencari persamaan garis singgungnya. Jadi, lah ini kayak dijabarke. X kuadrat dadi x1 kali x, y kuadrat dadi y1 kali y. AX dadi A per 2 atau setengah A kali X1 plus X. BY ini dadi B per 2 atau setengah B kali Y1 plus Y. Kemudian plus C sama dengan 0. Ini plus C sama dengan 0. Nah, kemarin untuk absen yang atas Pak Fauzan ada kesalahan menulis rumus ya. Pak Fauzan kayaknya kurang menulis ini setengah A-nya. Kurang nulis itu. Jadi Pak Fauzan kalau nggak salah di PTN nulisnya itu cuma A. A kali X1 plus X kalau nggak salah. Silakan nanti kalau sudah masuk ke contoh, sudah Pak Fauzan nuliskan ke contoh soal, silahkan di benarkan yang tadinya A saja kali X1 plus X, kemudian diganti jadi setengah A. Yang B jadi setengah B, seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke contoh? Ini malah Windows sih. Belum ya? Ini malah Windows sih malah misah-misah malah. Nah, kayak gini dimaui. Nah, kita kayak gini. Nah. Dah jadi satu lagi sekarang. Absen yang bawah ada yang ditanyakan nggak? Si Gigi, oke. Mbak Pradita? Ya Pak, belum. Belum ya? Masih Iya. agak-agak bingung-bingung sedikit ya. Nggak apa-apa, nanti kita coba di contoh soalnya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang PGS. Pak Fauzan biasanya nyebutnya persamaan garis singgung itu PGS ya. Yang pertama, ke contoh 1 ini. Kita bisa lihat di sini. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui P 8,6 pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 100. Sebelum kita mengerjakan, kita identifikasi dulu. Nek persamaan lingkaran kong ini kui, pusatnya adalah 0,0 ya, jangan lupa. Tuh, terus, nah ini yang kemarin juga belum Pak Fauzan terangkan di yang absen atas ya. Sebelum mensubstitusi ke dalam rumus itu harus dicek dulu. Jadi ceritanya gini nak, kenapa harus ada pengecekan ini? Ini dicek ini ya. Kenapa kok harus ada pengecekan ini? Karena gini, ceritanya kan tadi ada lingkaran. Kemudian ada suatu titik. Nah, titik itu terletak pada lingkaran. Nah, ini ngeceknya buat apa? Nah, ngeceknya buat ini. Apakah titiknya itu terletak pada lingkaran atau tidak? Nah, nek terletak pada lingkaran berarti bisa diketahui garis singgungnya karena gini, nek ini terletak titiknya ada di sini, ini titik P ya. Itu nah, otomatis ini ono garis singgungnya di sini. Sret ya, itu tatanya lurus iki ya. Otomatis ada garis singgungnya. Ini gambarnya Pak Fauzan ada plit-plit itu enggak apa-apa ya. Nah, kalau titiknya itu berada di luar sini atau berada di dalam, malahan nek dalam malah nggak bisa menyinggung, nggak ketemu PGS-nya. Asing menyinggung opo aja. Nek neng jero ngene iki sing menyinggung opo ya garis lah yang ngene iki to. Nah, kan nggak ada yang menyinggung. Melalui titik ya benar, tapi nggak menyinggung lingkaran. Kayak gitu. Jadi harus dipastikan dulu kalau PGS itu dia terletak pada lingkarannya atau enggak. Kayak gitu. Nah, nek di luar kayak gini, titiknya di luar kayak gini masih ada kesempatan. Jadi iki iso buat garis gini iki seret,
ono loro malahan PGS iku. Nah, ada dua kayak gini. Malah ada dua. Jadi nek ada lingkaran iki tak cethake sik. Iki ini ana titik ini njaba iki engko PGS mau iso dadi ono loro. Kirene karo kirene. Nah, ini nek nang jero itu ndak bisa. Nggak bisa ketemu persamaan garis singgungnya. Nah, tetapi biasanya Pak Fauzan mempersingkat atau memaklumi kalau kalian lupa nggak mengecek ini. Gitu. Misal kalian lupa nggak ngecek dulu apakah titik P 8,6 itu berada di dalam persamaan lingkaran ini. Misal kalian nggak ngecek kayak gitu, Pak Fauzan maklum. Kenapa? Karena sesuai pertanyaannya lah. Pertanyaannya kan menentukan persamaan garis singgung. Lah, mosok durung nganti menentukan persamaan garis singgung kok tiba-tiba sudah mandek di sini karena delalah dicek kok titik P-nya itu tidak pada lingkaran. Nah, terus menentukan PGS-nya percuma dong. Nah, biasanya Pak Fauzan boleh dicek, boleh enggak. Dicek lebih baik, enggak juga enggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi Pak Fauzan fokus ke implementasi ke rumusnya ini aja seperti itu. Nah, karena di contoh ini yang di modul lingkaran sudah Pak Fauzan berikan ini disuruh memeriksa dulu. Nah, kita baca dulu ya jawabnya. Ini kan tak bacain lagi. Tentukan persamaan garis singgung melalui titik P 8,6 pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 100. Jawab. Kita periksa dahulu apakah titik P 8,6 terletak pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 100. Nah, cara nih dilebokke P sama min 8 ini dilebokke neng rumus lebokke neng x iki. Lebokke x lebokke sini 8, sing 6 lebokke neng y ini sini. Masukkan. Ternyata benar, ini kan benar. Jadi iki nek dirampungke dadi 100 sama dengan 100. Ini menandakan bahwa titiknya berada pada lingkaran tersebut. Nah, habis itu karena sudah terpenuhi, baru kita cari PGS-nya. Nah, PGS-nya pakai rumus yang ini karena pusatnya di 0,0. Piye pusatnya di 0,0. Maka PGS-nya pakai rumus yang ini. Ya, X1-nya diganti angka 8. Jadi iki ceritane 8-nya ini sebagai X1 kalau di PGS-nya ya. Kalau untuk memeriksa ya ini sebagai X sama Y. Kalau di PGS-nya ini X1 sama Y1. Kita masukkan ke sini. X1-nya 8, Y1-nya min 6. Terus ini ketemu. Ini sudah dituliskan ya. Terus ini ketemu 8x min 6y sama dengan 100. Masih bisa disederhanakan. Ini masih bisa dibagi 2. Jadi 4x min 3y sama dengan 50. Atau 4x min 3y min 50 sama dengan 0. Jadi ini bentuknya adalah persamaan linier. Artinya itu adalah sebuah garis. Nah, berarti kita sudah berhasil menamai garis yang tadi itu. Kita ini lingkaran, ada titik. Titiknya itu juga menyinggung sini. Nah, garisnya sudah dinamai, ini namanya kayak gitu. Jadi kita sudah memberi nama garisnya seperti itu. Gitu aja sih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke contoh 2. Belum ya? Ya sudah, kita lanjut dulu. Kita lanjut ke contoh 2. Suaranya Pak Fauzan masih kedengeran ya? Kok amem-amem wae? Masih, Pak. Oke, Masih. siap. Masih, Pak. Oh iya. Pak Fauzan kaya omong dhewe tak kira to nang kene. Nah, sekarang nek ana sing jawab kan bisa ada komunikasi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik Q 10,9 pada lingkaran. Nah, saiki bentuk iki nek Pak Fauzan ngomong apa jenenge?
rumus dasar. RD atau rumus dasar ya. Dengan pusatnya berapa ini? Ayo pusatnya. Berapa koma berapa? Yuk tak tulis ki ayo. Iki pusatnya piro koma piro iki? Mas Mbak. Jari-jari ini piro? Ayo. Pusatnya berapa koma berapa ini? Halo? Lupa ya? 2,4. 2,4 ya. Hampir betul ya. No. Kurang sedikit, kurang sedikit. Tak tulis ke rumus wis, tak tulis ke rumus X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, pusatnya adalah P A, B. Nah, berarti ini pusatnya berapa, berapa nih? Ayo. Ayo, masa Raison jawab? Jari-jari ini sih weh, jari-jari ini piro iki? Jari-jari ini piro? Halo? Mas, mbak. Mas, guys, mbak, guys. Oh, kaya nang YouTube ya. Piro iki? Jari-jari ini karo pusate? Wih Rano sih jawab ya. 13. Oh, betul sekali. Pinter sekali Mbak Putri Nur Kamelia ya. Tepuk tangan sendiri ya. 13, R 13. Terus Mbak Putri lagi wis, ben cepet. Pusatnya berapa, Mbak? A-nya berapa? A-nya, B-nya berapa? 2. A-nya 2, ya salah. Sih bener A-nya min 2, Mbak. Karena rumusnya ini. Tuh, enggak apa-apa. Salah dikit nggak apa-apa, lupa dikit nggak apa-apa ya. Asal jangan banyak-banyak lupanya ya. Terus B-nya Pak. berapa, Mbak? B-nya? B-nya 4. Betul. Nah, gue pinter. Wih. Nah, pusatnya min 2,4, jari-jarinya 13. Nah, ini sama seperti tadi. Kita lanjut bahas persamaan garis singgungnya ya. Ini sama seperti tadi bahwa iki kuwi apa istilahnya? Dicek dulu apakah titik 10,9-nya itu berada pada lingkaran ini. Ternyata benar kayak gitu. Nah, karena benar maka bisa dicari persamaan garis singgungnya pakai rumus yang ini, yang di bawah ini. Pakai rumus yang ini. Nah, hati-hati ya. Iki penggunaan ini hati-hati. Jadi nek Pak Fauzan menyarankan bahwa kalau ketemu soal seperti ini ya, seperti ini. Itu nek dicari PGS-nya, ini plus 2 sama min 4-nya tetap. Nah, min 2 sama min 4-nya tetap. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Ih, tetap toh. Min 2 sama min 4-nya tetap. Tinggal yang depan aja yang diganti. X1 diganti berapa? X1 diganti 10 ke X1. Y1 diganti 9 ke Y1. Dimasukkan. 10 plus 2 dan seterusnya dimasukkan. Ketemu ini. Ini masih belum sederhana ya. Sederhananya yang ini. 12X plus 5Y min 165 sama dengan 0. Nah, ini. Temu ini. Bisa juga gini bentuknya. 12X plus 5Y sama dengan 165. Bisa juga seperti itu. Tergantung pilihan jawabannya. Kalau bentuk soalnya pilihan ganda ya. Wih, irungnya Pak Fauzan ketok tak tutup bisa. Gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini, Mas guys, Mbak guys, ben kono YouTube.
Belum, Belum. Pak. Oke, siap. Oh, minta tolong ya absen atas Mas Gabriel dan kawan-kawan ya Pak Fauzan ono sing salah, silahkan di peringatke ya. Pak Fauzan kuwi salah kuwi ngono. Si bener ini. Nah, gitu kan yang absen atas sudah Pak Fauzan terangkan. Kayak gitu. Nah, terus contoh kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, ini sekaligus membenarkan Pak Fauzan penggunaan rumusnya yang salah. Harusnya di sini ada per duanya ya atau dikali setengahnya. Pak Fauzan kemarin rumusnya kok belum ada setengahnya, jadinya kurang tepat Pak Fauzan. Gitu. Nah, eh lanjut ya, tak bacain soalnya ya. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik R 7,-2 pada lingkaran ini. Bentuknya ini bentuk umum. Bentuk umum. Nah, ini nggak perlulah cari pusat sama jari-jarinya nanti tidak lama. Langsung aja ke pokok permasalahannya ya. Pokok permasalahannya adalah mencari persamaan garis singgung. Ini dicek dulu, ternyata benar. Ya, setelah dicek, terus dimasukkan ke rumus PGS garis singgung. Seperti itu. Dimasukkan ke rumusnya. X1-nya 7, Y1-nya -2. Masukin ke rumus ini. Hati-hati ya, ini jangan lupa. Ini A-nya itu -8. B-nya itu +12. Nah, nanti tinggal dikali setengah. Atau ini diper 2. Ini sudah Pak Fauzan lingkari di sini nih ya. Berdua di sini. X1 sama Y1-nya kita masukkan. Tak scroll dulu. Nah, ini dilebok-lebok oke. Belum. Langsung kita wis ketok toh. Nah, yuk ketemu 3x plus 4y min 13 sama dengan 0. Itu. Jadi, nek PGS itu sebenarnya cuman mengecek saja. Satu, kemudian yang kedua baru dimasukkan ke rumus. Yang jadi masalah nek rumusnya rodo kelalen, rumusnya lali. Ya kuwi juk bingung arek diapake kuwi kayak gitu. Nah, satu lagi sebelum kita lanjut ke yang kedua nanti yang namanya persamaan garis bentuknya mesti linear Mas Mbak. Ini linear. Linear artinya pangkat 1. Kalian nyari PGS kok ketemunya persamaan kuadrat, berarti ada yang salah. Seperti itu. Harusnya ketemunya mesti persamaan linear. Nah, gitu karena bentuknya dia garis. Seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke yang kedua ya. Kalau tadi itu nomor 1 itu PGS yang melalui MLL ya. Sebuah titik, misalkan titiknya X1, Y1 gitu ya. Kalau sekarang nomor 2 itu persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui. Siapa yang belum tahu gradien? Absen bawah, tahu gradien enggak absen bawah? 17 sampai 32 atau berapa itu? Tahu enggak gradien itu apa? Absen bawah. Halo, absen bawah. Halo. Tahu enggak? Absen bawah. Aduh, Pak Fauzan salah mencet. Serapa pola. Balik ini nih. Halo, absen bawah. Halo. Tahu nggak gradien itu apa? Mbak Sunnya, Mbak Najwa, Mbak Pradita, Mbak Putri. Tahu nggak gradien itu apa, Mbak? Halo, apakah kalian masih ada di situ? Tahu, Pak. Apa itu? Gradien itu apa, Mbak? Kemiringan garis. Betul. Terima kasih Mbak Nafisa. Ini Mbak Arina
Alfa bergabung lagi, selamat bergabung. Tadi sudah sempat keluar ya, mungkin koneksi internetnya. Kemiringan garis. Jadi ceritanya gini nak. Ini kalau yang ada di modul ini, silakan nanti dibaca sendiri ya. Tapi intinya seperti ini. Jadi persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui. Artinya dia kemiringan garisnya itu diketahui. Terus setelah diketahui disinggung ke karo lingkarane kuwi mau. Seperti itu sebenarnya. Nah, untuk lebih jelasnya mending kita ke rumus terus ke contoh soalnya dulu. Ini kalian bisa lihat di sini ceknya. Cara menemukan rumusnya sudah ada di modulnya ini. Silakan dibaca ya. Ben kalian kolo-kolo lah buka modul Pak Fauzan, nek sing rata buka kayak gitu. Nah, setelah perjalanan yang panjang terus ketemu rumus ini. Ini rumus PGS jika diketahui gradiennya. Gradien itu yang mana Pak Fauzan? Gradien itu yang huruf M ini. Ini gradien M. R ya tetap R. R itu apa R? Jari. Nah, rumus yang ini Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1 ini digunakan untuk persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Itu rumusnya ini. Kalau dulu di SMP rumusnya apa? Kalian kan? Y sama dengan MX plus C. Nah, dulu di SMP kalian masih ingat rumusnya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, terus nek saiki bedanya apa? Lah iki plus C itu diganti ini. Diganti plus minus R akar M kuadrat plus 1. Kayak gitu, diganti itu. Nanti tinggal dimasukkan aja. Ini kalau pusatnya di A, B itu rumusnya ini. Tuh. Jadi hampir sama kayak yang atas rumusnya, ini hampir sama kayak ini, tapi tambah iki, min B. Karo sing iki mone MX tok dadi ono min ane di sini. Tapi jangan lupa kasih kurung ya. Yang belakang ini sama. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini. Nah, sekarang untuk yang bentuk umum, kalau X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C, maka diubah terlebih dahulu ke bentuk baku atau Pak Fauzan biasanya rumus dasar. Diubah ke rumus dasar dulu, nanti baru dicari gradiennya atau seperti apa kita nanti lihat di contoh soal ya. Nah, ini mengingatkan ki pelajaran SMP nak. Nek sejajar kuwi M1 sama dengan M2. Nek tegak lurus kuwi M1 kali M2 sama dengan min 1 atau M1 sama dengan min 1 per M2. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soalnya saja ya. Tapi intinya sama, nek PGS itu cuma disubstitusikan aja. Seperti itu, ke rumus ya. Enggak disubstitusikan kemana-mana, ini ke rumus. Kita lanjut ke contoh 4. Nih, misalkan ada PGS lingkaran ini gradiennya 2. Ini berarti M-nya 2. Oh, ini sudah ditulisin. R-nya 6, karena ini R kuadrat ya, 36 tuh. Maka persamaan garis singgungnya tinggal dilebok-lebokke. Y sama dengan M-nya 2, iki wis dilebokke. R-nya 6 wis dilebokke ya. Terus iki lebokke M-nya, M kuadrat ya. M kuadratnya 2 kuadrat 4. Ya, plus 1 5. Berarti 6 akar 5 ini nanti. Seret. Nah. Ini jadi kayak gini. Jadi persamaan garis lingkarannya adalah ada 2. Ini kan plus minus nih. Nah, yang satu plus, yang satu minus.
Ada yang tahu nggak kenapa kok ada 2 PGS-nya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang tahu nggak kenapa kok ada 2 PGS-nya? Ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Halo, halo. Kenapa kok PGS kalau diketahui gradiennya kok ada 2? Ada yang bisa jawab nggak? Waduh, ini sudah pada lapar nih kayaknya nih. Halo, masih pada di sana toh? Mas-mas, mbak-mbak. Ya wis. Masih, Pak. Oke, Mas Andri Zen. Oke, siap. Nah, tak jelasin ya Mas Andri, kenapa kok ada 2 ini persamaan garis singgung lingkarannya. Jadi ceritanya gini Mas Andri. Iki ceritanya ono lingkaran. Terus ono sebuah garis. Sing gradiennya 2. Nah, kalau kita akan mencari PGS atau persamaan garis singgung, akan mencari garis sing gradiennya podo-podo loro atau berarti sejajar. Nek podo-podo loro sejajar. Nah, iki nek tak tarik garis ini sing PGS ini toh. Nah, ini akan sejajar dengan ini karena gradiennya sama kayak gitu. Nah, apakah garis yang menyinggung lingkaran ini cuma satu tok sing sejajar karo sing garis sing awal tadi ini? Jawabannya enggak. Sing menyinggung ki ana loro, tengen karo kiwa. Nah, karo sing kene. Nah, misalkan ini garis A, gradiennya loro. Nah, akan ada 2 garis, yaitu garis B sama C, misalkan sing sejajar dengan garis A dan menyinggung di lingkaran, misalkan lingkaran ini, lingkaran P, misalkan. Nah, jadi gitu. Itulah kenapa hasil dari persamaan garisnya ana loro iki karo iki mergane nek ning gambar sing sejajar karo garis A iki ana B karo C. Nah, iki citane iki B, iki C. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nek PGS sing diketahui gradiennya mesti jawabannya plus minus. Karena memang garisnya ada 2, seperti itu. Kita lanjutkan ya, contoh kelima. Contoh yang kelima kuwi nggo rumus dasar iki. Nih, terus sejajar dengan garis, hati-hati, sejajar dengan garis iki. Nek sejajar berarti M1 sama dengan M2 atau gradiennya sama. Nah, kita cari gradien dari garis ini dulu. Iki kan bentuknya Y sama dengan MX plus C. Berarti M-nya piro? M-nya 3. Oh, berarti iki maka gradiennya 3. Seperti itu. Oh, iki dituliskan nang ngisor gini. Setelah itu kita pakai rumus yang aku kecoret kan. Pakai rumus yang ini. Karena pakai rumus dasar lingkaran ada A, B-nya alias pusatnya di A, B. Nah, kita butuh apa aja? A sama B-nya sudah diketahui? Sudah. Ini A-nya yang tadi ya. Mbak siapa mau? Mbak Putri apa ya? A-nya itu min 2, B-nya itu B-nya itu 4. 4. Ya, betul, Mbak. Nah, tinggal hati-hati. Sekali lagi nek lebokke nang kene iki dipadake wae karo iki. Iki coba X plus 2. Kini ya X plus 2 toh. Nah, dipadake. Iki Y min 4 ya Y min 4 dipadake. Padake karo iki. Nah, ben ra bingung. Setelah itu masukkan M-nya. M-nya 3 ini sudah dimasukkan sini. Terus R-nya 13. Tadi sudah dicari sama Mbak Putri 13 R-nya. M-nya 3 lagi. Nah, ketemu ini. Nah, hati-hati ini ya, Nak. Ini kan 3X plus 6. Ini didapat dari ini ya. Nah, plus 4. Ini kan min 4. Y min 4. Nah, min 4-nya pindah ke ruas kanan. Tetapi ruas kanannya ditaruhnya di sini.
Ya, di sampingnya ini. Sebelum plus minus atau di depan plus minus. Ya, kalau kalian taruh di belakang sini, plus 4-nya di belakang ini salah ya. Jangan gitu ya. Harus tempatnya di depan plus minus. Jadi nek mindah Y iki, Y min 4 dipindah ngarep, kui kayak gini neng ngarep plus minus. Jangan di belakang plus minus ki salah nek di belakang plus minus. Itu. Terus jadinya kayak gini. Nah, seperti itu. 6 tambah 4 10 ya toh. Jadi sing berubah sing di tengah-tengah sini bukan yang di sebelah sini. Kalau yang di sebelah sini salah ya, nek tadi plus 4-nya ditaruh di belakang sendiri salah. Nah, lagi-lagi plus minus. Nah, nek plus minus berarti ada 2 toh. Iki karo iki. Ono loro berarti memang seperti analogi dari Pak Fauzan tadi. Nah, seperti ini. Seperti ini. Analogi Pak Fauzan tadi. Nah, itu dasar soal ya. Dasar soal yang bisa kalian temui selain itu juga masih ada ini dengan cara yang sama, tapi ini kita cari dulu ya. Apa namanya? Yuk rumusnya kok ini. Ini bentuk umum ya. Bentuk umum. Nah, kita coba ini bentuk umum. Terus kini tegak lurus. Nah, hati-hati. Ini garisnya kok ini. Nah, hati-hati sih. Cara yang pertama, nih sudah dijawabin. Ubah bentuk koyong ini kita di Y sama dengan C. Kenapa kok diubah jadi Y sama dengan? Ben dadi ngene, cah. Y sama dengan MX plus C. Nah, nek wis bentuke kan dadi ngono, iki M, dadi ketok to, iki C. Nah, terus ketemu gradiennya min 3/4 ben ketok gradiennya piro. Nah, karena kita pakai tegak lurus nek Pak Fauzan gampangnya tegak lurus ke rumusnya ini M sama dengan min 1 per M1. Nah, berarti dilebok iki. Nek khusus untuk yang bentuk ini Pak Fauzan cara mempermudahi diping min terus diwalik. Berarti jadi 4/3. Kuwi nek tegak lurus. Ya, jadi 4/3. Nah, setelah itu karena kita bentuk umum, nah ini dicari, kita rumusnya kan butuh A sama B toh. Nah, ini yang hati-hati, sering nggak pada teliti. Butuh A, butuh B, sama butuh R. Kita cari dari bentuk umumnya ini. Nek nggak bisa mengembalikan ke bentuk semula terus atau kelamaan, nah butuh diling-ling rumus sing Pak Fauzan yang pernah tak terang ke itu. Min 6 bagi 2 sama dengan berapa? Min 6 bagi 2. Halo? Min 6 bagi 2 sama dengan ini Min 3. min 3 kali min 1 sama dengan 3. Ini 3 bener toh. Ani 8 bagi 2 sama dengan 4 kali min 4. Tuh ketemu. Terus R pakai rumus. Nah, ini R nggo rumus ya. Karena enggak dikembalikan. Gitu. Setelah itu ketemu A, B, R, M sudah ketemu semua, masukkan ke rumus. Hati-hati. Rumus iki bentuknya minus. Hati-hati ya, Mas dan Mbak. Rumus iki bentuknya minus. Jadi nek tak tulis di sini ya. 3, min 4 ini A, B-nya. Bini piro bini? Min 4. Min 4. Betul. Min 4 ini kan berarti ganti semene tok iki lho bini. Nah, min 4 jadi Y min 4 jadi Y plus 4. Nah, itu sing tak minta hati-hati itu di situ biasanya sok sering salah di situ. Nah, iki 3 ane iki 3 ane iki semene tok iki lho ane 3 berarti jadi X min 3. Nah, terus M-nya dimasukkan 4/3 sini. Ini dilebokke ya M nang kene. R 5. R 5 dicari dari rumus iki ya. R 5. Nah, terus dilebok-lebokke seret hitung sampai pojoke iki. Oh, iki isi ana pojoke meneh mesti.
Loh, mana? Oh, ini. Nah, sampai akhir ini ya. Ini. Seperti itu. Nah, itu dari Pak Fauzan. Sementara sampai itu dulu ya, karena waktunya sudah 1 jam lebih malahan. Ini masih ada persamaan garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran. Ini yang Pak Fauzan bilang tadi, lah iki lho. Ini ana titik nang jebong ini, VGS-nya mesti lu ana loro iki, 1, 2, kayak gitu. Silakan untuk mempersingkat waktu, nanti kalian bisa tanya via WA ke Pak Fauzan bagi yang nggak mudeng ya. Sementara itu dulu materi dari Pak Fauzan. Kalau nanti ada latihan soal, nanti tak kabari lewat via WA atau Classroom ya, nanti tak kabari. Biasanya kalau latihan soal tak lebokin nenggon LMS ya, di tugas LMS seperti biasanya. Gitu. Nah, ini masih ada banyak di sini ya. Silakan kalian bisa pelajari pelan-pelan. Kayak gitu. Sebelum diakhiri, untuk terakhir kalinya, apakah ada yang ditanyakan atau sudah cukup dulu? Karena materinya sudah banyak. Terutama ya absen bawah ya, absen bawah kan baru ketemu. Halo? Ada tanggapan? Belum, Pak. Belum ya? Belum ya? Nah, kalau malu bertanya via WA, besok pas PTM pas ketemu bisa ditanyakan ya. PTM kan fungsinya untuk review karena kita masih simulasi, jadi nanti bisa ditanyakan. Gitu aja dari Pak Fauzan. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, semoga bermanfaat ilmu dari Pak Fauzan. Jangan lupa dibaca modulnya. Modulnya sudah ada di LMS ya. Kemudian kita besok kalau nggak salah mulai tanggal 24 sudah mulai PAS ya, dipersiapkan dengan baik. Pelajaran yang lainnya juga. Update-update-nya Pak Fauzan nanti biasanya lewat Mas Gabriel ya. Silakan dipantau terus kalau ada tugas dan lain sebagainya. Semoga ilmu dari Pak Fauzan bermanfaat. Pak Fauzan akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.